Hai, selamat pagi teman-temanku se-Indonesia Raya. Buat Anda yang kepengen tahu program take over ya, ingat nih teman-teman, buat sekarang konsumen baru yang kepengen cepat nerima kunci rumah, ikuti program take over. Pertanyaannya, Anda punya DP nggak? Kalau punya DP, datang ke kantor, nanti ketemu sama konsumen Tante Besti yang gagal bayar. Oke, saya cerita dulu dengan gagal bayar ya. Jadi kalau mereka gagal bayar bukan berarti mereka itu nggak suka sama Koperumnas. Tapi ada dua alasan kuat kenapa mereka gagal. Tante Besti cerita ya. Yang pertama ya, alasan yang pertama mereka gagal biasanya terkena COVID atau suaminya pindah, istrinya pindah, atau ya mungkin juga mereka PHK dari kerja. Saya tidak bisa menghilangkan resiko gagal bayar. Kenapa? Karena konsumen yang saya ambil syaratnya cuma begini, KTP sama napas. Jadi apapun pekerjaan mereka mau marbot, tukang parkir, tukang ojek, itu tidak bisa saya hindari ya. Tapi Tante Besti punya solusi buat orang-orang seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang gagal bayar biasanya tidak mampu secara finansial, atau dia pindah atau dapat warisan atau gimana lah, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, banyaklah alasan. Yang nomor satu ya. Dan mereka masih stay positif sama Koperumnas. Intinya mereka masih mendukung Koperumnas lah. Nah, yang paling banyak banget sekarang beredar dan didukung oleh netizen yang julid adalah alasan yang kedua. Apa yang kedua Bapak Ibu? Banyak orang-orang yang gagal bayar di luar sana, iri dengki dengan Koperumnas, mereka seperti punya marketing. Jadi mereka bikin di YouTube, di Facebook, di TikTok, di mana aja mereka bikin untuk menghasut konsumen Tante Besti yang tadinya lancar, tadinya yakin, dengan kuasa Allah tiba-tiba hatinya kebalik kayak kapal Bapak Ibu. Akhirnya mereka dihasut sama orang gagal-gagal. Dan orang gagal nggak punya rumah, dia juga ngikutin orang gagal nggak punya rumah, dihasut, dibilang Koperumnas itu hoax, penipuan. Akhirnya si orang yang tadinya lancar ngangsur, dia menahan nanti kalau Koperumnas sudah terbukti, katanya sudah membangun. Sekarang Koperumnas banyak yang dapat kunci, sudah membangun, mereka pada nangis di pojokan. Udah ngikutin si konsumen yang gagal, dia nggak ngasih solusi, ternyata dia jualan cilok. Sekarang Bapak Ibu, akhirnya dia menyesal. Biasanya orang menyesal itu di belakang, nggak ada menyesal di depan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Akhirnya Bapak Ibu, dia datang ke PT Koperumnas, saya bilang tiada maaf bagimu. Yang ada adalah take over. Silahkan Anda take over dengan nenek, kakek, adik, tetangga, paman, siapapun, dan ngikutin harga baru. Jadi minta tolong dengan hormat buat siapapun para konsumen, nggak usah berpikir julid dan negatif sama Tante Besti. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang belum ditakdirkan bersama Koperumnas karena nomor satu mungkin hatinya dibalik sama Allah, lupa dengan niat awal. Yang nomor dua karena memang mentalnya mereka tidak tahan dengan cobaan-cobaan di dunia. Akhirnya mereka memilih mundur. Jadi teman-teman, kita berpositif thinking pada teman-teman yang gagal. Semoga mereka dimudahin punya rumah dimanapun berada. Tapi saya berani taruhan, 80% yang gagal mereka orang-orang yang tidak bisa masuk bank. Tapi kalau dia percaya sama riba, kembali lagi ke channel awal, silahkan. Tante Besti juga mendoakan. So buat kamu-kamu, program Tante Besti cuma ada dua. Yang nomor satu, tegas, nolak DP. Saya tidak pernah menerima orang-orang yang punya DP. Yang nomor dua, take over. Buat orang-orang yang tidak tahan menunggu 3 tahun, silahkan Anda take over dan negosiate dengan orang-orang yang gagal bayar seperti contoh di sini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Semoga beliau juga diberi sehat panjang umur, dan sebetulnya beliau tuh sayang sama Koperumnas dan masih cinta sama Koperumnas, insya Allah ya. Jadi buat teman-teman, mohon doakan Tante Besti, semoga program untuk membantu mereka yang pada gagal bayar dibantu sama Tante Besti dengan cara take over. Karena kalau take over langsung konsumennya menghubungi orang yang gagal bayar. Tante Besti nggak ngambil duitnya. Silahkan Anda nego, Anda mau lelang boleh. Misalnya Anda udah masuk 10 juta, Anda lelang misalnya 5 juta, itu pilihan Anda. Ya, silahkan. Buat teman-teman ya yang gagal bayar, Tante Besti doakan semoga sehat walafiat dan duitnya bisa kembali. Beda loh sama developer lain. Developer lain mah udah kabur kemana, udah nggak tahu diganti kemana. Tante Besti masih pede loh berdiri di sini membantu orang-orang gagal bayar. Ya, semangat ya teman-teman. I love you, thank you, and I'm sorry. Merdeka! Salam KTP dan Napas.